Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, hamba Allah yang setia, yang teguh berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita atau sebagian saudara kita tengah pulang dari ibadah yang menjadi syiar Islam, ibadah besar, yaitu ibadah haji, di mana saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji telah mengorbankan, khususnya adalah harta bendanya, demi untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dihitung-hitung ongkos haji saja ya, sudah 65 juta, belum biaya hidupnya, uang sakunya, oleh-olehnya, mungkin bisa habis 80 juta. Yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa uang yang sebanyak itu ternyata rela untuk diserahkan, untuk dikeluarkan demi untuk melaksanakan ibadah. Demikian pula kita yang kemarin tidak melaksanakan ibadah haji tapi bisa berkorban, juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa harta, kurang lebih jumlahnya kalau kambing 3 juta, sapi 25 juta kalau bertujuh, kalau sendirian 25 juta, ternyata rela kita serahkan, kita keluarkan, tidak ada rasa eman, tanpa ragu-ragu, dengan ringannya kita keluarkan demi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kaitannya dengan ilmu waris, kita jangan demi untuk mendapatkan harta yang bukan milik kita, kemudian kita memperebutkan warisan sehingga menyebabkan hubungan kita dengan keluarga kita rusak. Jangan demi untuk mendapatkan harta kemudian kita tidak mau melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dalam menjalankan hukumnya. Padahal tadi di awal kita diajarkan uang 80 juta saja kita siap berikan demi untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, dalam warisan kita tidak ingat masalah itu. Kita melakukan sesuatu yang sebaliknya demi untuk mendapatkan uang, misalnya 10 juta, 5 juta, tanah sepetak. Kemudian kita melanggar, tidak taat, melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini jadi kontradiktif. Satu sisi kita siap mengeluarkan berapapun uang demi untuk melaksanakan ibadah sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi yang lainnya kita mengambil hak milik orang lain, tidak mau melaksanakan perintah Allah, rela dimurkai oleh Allah, rela dimarahi oleh Allah, hanya ingin mendapatkan sebagian harta yang bukan menjadi hak milik kita. Kan ini jadi kontradiktif. Karenanya dalam pembagian warisan hendaknya kita menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah agar Allah ridho pada kita. Sama dengan ketika kita mengeluarkan sebagian uang kita demi untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kadang-kala kita memperebutkan harta yang tidak seberapa, menyebabkan hubungan kita dengan tetangga kita rusak. Makanya kita tidak boleh membeli sesuatu yang sudah akan dibeli oleh saudara kita. La yabi ahadukum ala bai'i akhihi. Janganlah kita membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudara kita. Jangan hanya ingin mendapatkan sayuran yang cuma 20.000, ya kan? Kemudian kita berantem dengan tetangga kita, 20.000, ya kan? Rusak segalanya, dimurkai kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dibeli saudara kita, ya kita beli yang lainnya walaupun harganya lebih mahal. Nambah 2.000, 3.000, kita bisa beli yang lainnya. Nggak perlu membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudara kita. Ini kaitannya dengan harta. Karena kita ini memiliki nafsu untuk mencintai harta dengan sebesar-besarnya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh kalian itu mencintai harta dengan cinta yang besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertemuan kita pada pagi hari ini akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya membahas secara simpel tentang rukun warisan, yang kemudian akan kita perjelas dengan syaratnya, syarat warisan. Rukun warisan kemarin disebutkan ada 3. Yang pertama adalah, filenya juga sudah saya share, ada poster, ya. Satu poster itu isinya ada 3 poin yang setiap poin itu akan kita bahas mungkin dalam satu pertemuan. Ada rukun warisan, ada sebab warisan, ada penghalang warisan. Nah, kita akan membahas rukun warisan dan syaratnya. Rukun warisan sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah ada muwaris, ada muwarif, ada orang yang mewariskan. Ada orang yang mewariskan, dan dia posisinya nanti memenuhi syarat, harus memenuhi syarat, yaitu meninggal dunia. Yang kedua adalah ada al-waris, yaitu ada ahli waris, yang syaratnya adalah dia harus hidup. Yang ketiga adalah ada harta yang diwaris. Ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita bahas secara detail masalah harta ini, karena ini adalah kuncinya. Ini adalah intinya. Harta inilah intinya. Objek utama daripada warisan ini adalah harta. Maka 2 rukun yang tadi kita sebutkan, muwaris dan waris, kita membutuhkan syarat. Ini syaratnya. Jadi karena kajian kita ini panjang, ya kan, terus menerus rutin, jadi kita bahasnya sedikit-sedikit saja, kita selesaikan persoalan-persoalan yang lebih rinci, ya kan. Kita nggak buru-buru untuk menyelesaikan. Syaratnya adalah si muwaris ini, orang yang mewariskan ini, orang yang akan diwaris hartanya ini, syaratnya adalah bahwa dia meninggal dunia. Syaratnya harus meninggal dunia. Karena ilmu waris ini dibutuhkan. Tujuannya adalah, kenapa ilmu waris ini disyariatkan, dibuatkan hukumnya? Karena tujuannya adalah ada orang yang meninggal dunia meninggalkan harta. Hartanya ditinggal oleh pemiliknya. Maka pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjadi pemilik yang baru?
Maka kalau tidak ada orang yang meninggal dunia, pemiliknya masih ada. Nggak perlu ada warisan. Justru warisan ini ada karena pemiliknya meninggal dunia. Karena syaratnya adalah si muwaris ini, pemilik harta ini harus meninggal dunia. Karenanya ini harus jelas. Kita mau membahas hartanya siapa. Maka tadi sebelum sholat ya, ada yang bertanya, ada seseorang yang punya rumah ya, suaminya meninggal dunia, istrinya masih ada. Ini hartanya bagaimana pembagiannya? Sementara dia nggak punya keluarga, nggak punya ahli waris, tapi ada kerabatnya. Maka jawaban simpelnya adalah ya, harta itu harus dipindahkan kalau tidak ada ahli waris kepada kerabatnya. Namanya dzawil arham. Tapi yang saya tanyakan adalah, ini yang mau diwaris hartanya siapa? Hartanya si suami atau hartanya istri? Kalau istrinya masih hidup ya nggak usah diwaris. Ya pemiliknya masih ada, ngapain diwaris? Dia masih butuh makan, butuh hidup, butuh biaya, butuh obat. Kalau sakit, ya nggak usah diwaris, orang pemiliknya masih ada. Justru warisan ini ada karena pemiliknya nggak ada. Maka harus jatuh kepada orang yang tepat, para ahli waris. Sehingga harta yang ditinggalkan oleh si mayit harus ada pemilik yang baru yang akan mengelola, yang akan memanfaatkannya, yang akan memakannya secara benar. Saya ulangi. Jadi harus ada pemilik baru yang akan mengelolanya, yang akan memanfaatnya, dan itu harus orang yang benar-benar menurut agama. Jangan merasa benar, oh saya lebih berhak. Menurut siapa? Menurut saya. Itu nggak benar, harus menurut agama. Sehingga kalau kemudian kita merasa benar, merasa berhak, memanfaatkan harta itu, makan harta itu yang bukan menjadi hak milik kita, maka berarti kita telah memakan harta milik orang lain. Dan orang yang memakan harta milik orang lain akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Jadi harta siapa terlebih dahulu yang harus diperjelas. Sehingga kita ingin harta ini memang jatuh kepada yang berhak secara agama. Sama persis dengan kita bekerja merasa berhak untuk mendapatkan gaji. Jangan sampai bos kita menggaji orang lain, bukan kita sebagai karyawannya. Pak minta gaji, mana gaji saya selama sebulan? Nah, udah saya kasih mah. Ya misalnya sama tetangga kamu, sama pembantu kamu, sama saudara kamu misalnya. Kan jadi kita marah, ya kan? Hak kita diambil orang lain. Sehingga jangan kemudian kita mengambil hak milik orang lain, karena akan menyebabkan dia tidak ridho, menyebabkan dia ya, terambil haknya, terdolimi haknya, bisa dituntut nanti kita di akhir. Uang gak seberapa, harta gak seberapa, tapi membuat kita, menyebabkan kita sengsara selama-lamanya di akhirat. Itu harus hati-hati. Maka hartanya orang yang masih hidup gak boleh diwaris. Bagaimana kalau kita ingin memindahkan hartanya orang yang masih hidup? Melalui jalan yang lain, jangan melalui warisan. Banyak jalan, banyak cara untuk memindahkan harta dari pemiliknya yang masih hidup. Bisa hibah, ya kita minta saja kalau kita ingin mendapatkan harta tersebut. Pak minta uang, ya kan? Kalau dikasih ya alhamdulillah. Karena orang yang masih hidup kemudian dia tidak mau ngasih, ya jangan maksa. Duit-duit dia. Makanya kalau masih hidup kita boleh memberikan kepada siapa saja. Jangan nunggu kita mati. Misalnya gini, ya kan? Anak angkat. Seringkali kita ribut, anak angkat gak dapat warisan. Emang gak dapat warisan, bukan ahli waris. Dia kan bukan siapa-siapa.
kecuali kalau dia keponakannya sendiri menjadi ahli waris. Bisa menjadi ahli waris kalau tidak terhalang dari warisan, kalau tidak ada orang yang lebih berhak daripada dia. Tapi kalau orang lain, dia punya bapak, dia punya ibu sendiri, ya warisannya dari orang itu, jangan dari bapak angkatnya, dari ibu angkatnya. Bapak ibu angkatnya sudah punya ahli waris sendiri. Makanya kalau anak angkat itu ingin mendapatkan harta dari orang tuanya yang mengangkatnya, maka jangan melalui pintu warisan, jangan nunggu mati. Kita juga begitu, kalau kita ingin anak angkat kita itu punya harta, dapat harta dari kita, maka kasih dia, berikan dia hibah ketika kita masih hidup. Orang kita masih hidup aja nggak mau ngasih dia uang, ya sepeser pun kita nggak mau ngasih uang kepadanya, lalu nunggu kita mati, kita ingin dia dapat warisan, ya nggak bisa. Masih hidup aja nggak mau ngasih, kenapa ketika meninggal dunia minta warisan? Atau bisa melalui pintu yang lainnya, namanya wasiat. Wasiat ini nunggu kita mati, tapi akadnya sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia sudah berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, anak angkat saya kasih harta wasiat. Belum dapat dia kalau kita masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, dapat dari pintu wasiat. Hanya kita harus paham juga kalau kita ngasih wasiat, jangan gede-gede, kasih maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Kalau lewat dari 1/3, ada dua pendapat di antara para ulama. Kalau lebih dari 1/3, yang pertama digugurkan kelebihannya. Misalnya uangnya 10 juta, wasiatnya 4 juta, maka yang 700.000 ambil, cukup 1/3-nya, 3,3 juta. Wasiat yang lain, pendapat yang lainnya adalah boleh dia lebih, yang 700.000 tadi, dengan syarat apa? Ahli waris yang lainnya yang akan terkurangi haknya harus ridho. Tapi benar-benar ridho, jangan ridho di mulut doang, tapi hatinya ngeluh, sampai di rumah gerudel, itu namanya gak ridho. Jadi ada aturannya kalau masih hidup. Maka syaratnya harus meninggal dunia ini yang punya harta. Nah, orang meninggal dunia itu ada dua macam, ada yang hakiki, ada yang hukmi. Yang hakiki itu artinya dia dinyatakan mati, ya kan? Secara hakikat. Maksudnya secara hakikat itu secara benar, ada mayitnya, ada wujudnya, nafasnya sudah tidak ada lagi. Ditetapkan oleh pakarnya, yaitu para dokter, atau oleh masyarakat yang kemudian mengeceknya bahwa dia memang sudah tidak bernyawa. Itu namanya secara hakiki, mati secara hakiki. Yang kedua adalah mati secara hukmi. Mati tapi secara hukum, jasadnya nggak ada, mayitnya nggak ada, jenazahnya nggak ada, tapi secara hukum dia dihukumi mati. Seperti orang yang kecelakaan di udara, naik pesawat Sukhoi, nabrak Gunung Salak, jasadnya kan nggak ada, udah hancur lebur, udah berkeping-keping, ya dihukumi mati. Karena mustahil orang yang kecelakaan seperti itu dalam keadaan hidup. Atau secara hukmi adalah kalau dia meninggalkan rumah tahunan gak pulang-pulang, sehingga membutuhkan orang ini kira-kira sudah tidak ada lagi dengan usia
ya kan, antara jarak antara dia pergi dengan waktu saat itu. Hasilnya gini, ada orang yang meninggalkan kampungnya, dia punya harta, baik punya dia asli atau dapat warisan dari orang tuanya atau yang lainnya. Dia pergi bertahun-tahun gak ada kabar, gak pernah pulang, gak pernah bikin surat, gak pernah ngasih alamat, gak pernah ngasih nomor telepon, dicari di media sosial juga gak ketemu, di Facebook gak ada, dia gak main Facebook, di TikTok gak ada, atau kalau main dia kemudian pakai nama yang lainnya, bukan nama asli sehingga gak bisa ditemukan. Makanya kita kalau di media sosial itu pakai namanya nama asli, supaya kalau ada orang yang nyari kita ketemu. Lagian tujuannya kita pakai nama asli, nama tidak asli apa? Pengen mengelabui orang, atau malu dilihat orang. Berarti kan kalau kita malu, ada sesuatu yang tidak baik yang kita punya. Nama asli, supaya diketahui. Nah ini dicari orang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Diumumkan di media sosial, juga nggak ada yang ngasih kabar. Saya pernah itu, ada teman saya orang Palembang, ternyata kakeknya orang Surabaya, putus hubungan. Kakeknya ini pergi dari Surabaya nggak pulang-pulang, anaknya nggak ada yang tahu di mana rumahnya, cucunya juga nggak ada yang tahu di mana rumahnya. Tahunya adalah di daerah ini, gitu. Maka kita coba bantu untuk masuk ke orang-orang yang tinggal di daerah itu. Kita kasih tahu, ini ada profil orang seperti ini. Ternyata nggak ada kabar juga. Mungkin kalau sudah tua, jadi yang muda-muda nggak ada yang kenal. Lalu dihukumi mati karena saking lamanya nggak pulang. Yang menjadi persoalan adalah berapa lama kita harus menunggu sampai orang itu dinyatakan wafat. Ini harta sudah ada. Siapa yang akan menggunakannya? Kan kita tidak ingin kemudian asal pakai aja. Orang yang nggak ada kita pakai aja. Enggak? Apalagi kita jual, kita makan. Maka harus dinyatakan mati dulu. Disinilah kemudian karena tidak ada nas yang sahih, tidak ada dalil yang jelas. Tidak ada dalil. Berapa lama kita harus menunggu sampai dia itu dinyatakan wafat? Karena nggak ada, maka kemudian coba dicari yang kira-kira mendekati dalil, mendekati ya ada dalilnya lah walaupun tidak sahih. Jadi terjadinya perbedaan pendapat antara para ulama itu seringkali tidak ada dalil yang jelas. Maka sebagian ulama mengatakan sampai usianya 60 tahun. Ini sebenarnya ada dalilnya, tapi dalilnya agak kuat. Tidak punya korelasi yang kuat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi mengatakan umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Dalilnya ada, ya kan? Tapi apakah itu menjadi dalil maksimal orang hidup? Kan enggak. Ya kan? Banyak kok di antara orang-orang kita yang usianya di atas 70 tahun. Ini kalau kita survei nih yang ada di sini, ini bisa lebih dari 50% yang usianya di atas 70 tahun. Jangan kemudian dinyatakan yang lewat umur 70 tahun dinyatakan meninggal dunia, orang yang masih napas. Walaupun ada yang sakit, hatta di rumah sakit, selama nyawanya masih ada, itu masih dianggap hidup. Hartanya nggak boleh diwaris. Itu dalil, ada dalilnya, tapi nggak kuat, ya kan? Karena korelasinya rapuh di situ. Ya sebenarnya sama dengan kalau orang bertanya ada dalilnya, tetapi rapuh juga. Misalnya batas minimal seseorang boleh menjamak dan mengkosor misalnya. Kan di antara dalil yang mengatakan 83%, 83 km itu kan karena Nabi pernah melakukan perjalanan sampai perjalanan itu 3 farsakh sekitar 80 km beliau mengkosor. Tapi kan tidak menjadi dalil yang sahih. Bisa jadi ya, karena memang 83 km itu pas waktunya masuk, maka beliau kosor.
Kalau seandainya baru 50 km sudah masuk, bisa jadi dia kosong, ya kan? Jadi itu kondisional begitu. Ada dalilnya, tapi ya kurang kuat korelasinya. Tapi daripada nggak ada dalil, ya udah itu aja pakai dalilnya. Lebih aman, udah pasti kalau itu, ya kan? Udah pasti. Tapi tidak satu-satunya. Karena kemudian orang berdalih kalau masalah safar, yaitu orang yang melakukan haji perjalanan dari Mekah ke Arafah sudah jamak. Berarti kan nggak nyampe 80 kilo, ya kan? Berapa kilo coba Mekah ke Arafah? Ya kan? 5 kilo, 7 kilo itu kan. Sudah jamak, berarti kan nggak harus 80. Nah itu. Ya. Nah ini juga begitu. Nabi mengatakan umur umatku 60 sampai 70 tahun. Itu konteksnya adalah Nabi ingin menggambarkan bahwa rata-rata, tidak semua, ya kan? Rata-rata, kebanyakan umatnya Nabi Muhammad itu di antara 60 sampai 70 tahun. Yang lewat 70 tahun itu udah bonus, ya kan? Udah bonus. Kita yang masih di bawah 50, di bawah 60 belum tentu sampai ke 70. Ya, bapak-bapak yang umurnya udah 70, alhamdulillah udah nyampe. Sisanya adalah bonus. Dalil yang kedua, pendapat yang kedua adalah ambil maksimal atau ambil ya lebih kuat, lebih yakin lagi. Karena itu masih tidak meyakinkan. Umur 60 tahun dianggap mati, orangnya datang. Ya kan repot. Udah dibagi warisannya, orangnya datang. Karena biasanya orang itu kalau sudah tua pengen pulang kampung. Pengen menghabiskan masa tuanya di kampung, ya kan? Apalagi suami istri itu satu kampung, itu banyak yang kemudian pulang kampung, banyak saudara di sana, ya kan? Ingin dimakamkan di kampung. Kenapa? Banyak yang layak, banyak yang berziarah, banyak yang doain. Kalau di sini kita muhajirin meninggal dunia dimakamkan di sini. Ya doain dari jauh, tapi berziarah jarang. Jadi jangan sampai kemudian kita bagi warisannya sudah 70 tahun kita tunggu, ya, orangnya datang. Karena nggak jadi, hilang kemudian diganti lagi, dikeluarin lagi, dibalikin lagi duitnya. Nah pendapat yang kedua adalah 90 tahun. Karena sudah langka, sudah jarang orang yang usianya sampai 90 tahun. Mungkin satu masjid ini yang akan sampai 90 tahun ya 5%, 10%, ya. Nggak banyak. Nyatanya aja misalnya orang tua kita masing-masing meninggal umur berapa? Kalau saya ini misalnya bapak saya meninggal muda 59 tahun, ya kan? Sudah meninggal dunia 50, ibu saya 74 tahun, nggak nyampe 90 tahun. Bapak-bapak dan ibu-ibu punya pengalaman sendiri-sendiri. Berapa rata-rata di keluarganya orang meninggal dunia sampai nggak 90 tahun. Bahkan di 90 tahun itu untuk apa? Untuk meyakinkan. Memang nggak ada dalilnya, tapi itu yang lebih meyakinkan. Ya. Nggak bakal pulang dah 90 tahun mah. Lagian pulang ngapain? Udah 90 tahun. Emang kuat jalan pulang naik bis? Udah ada kuat. Ya kan? Itu masuk penyakit doang, ya kan? Udah nggak bisa jalan, ya makan juga udah nggak doyan, ya kan? 90 tahun. Ini pendapat yang kedua untuk lebih meyakinkan tujuannya di situ. Dan yang terakhir adalah tunggu sampai umur 120 tahun. Kalau itu udah nggak ada, 120 tahun. Mungkin levelnya udah level internasional. Sedunia ini yang usianya sampai 120 tahun bisa dihitung jari. Ya, ada beberapa orang di negara mana yang umurnya itu panjang tua tuh. Ya. Kalau di Indonesia itu katanya orang yang umurnya panjang itu orang Jogja. Orang Jogja. Dalam penelitian itu orang Jogja itu tua masih pada hidup. Setelah diteliti ternyata apa? Ternyata adalah kuncinya mereka panjang umurnya itu karena nerimaan, nggak ada penyakit hati, nggak irian, nggak hasudan, ya kan,
Pokoknya apapun yang diberikan oleh Allah terima, apa aja diterima, rela dengan apa yang ada. Makanya umurnya panjang-panjang, katanya begitu dalam penelitian. Jadi ini syarat yang pertama, harus dipastikan dia meninggal dunia untuk diwaris. Yang kedua, rukun yang kedua adalah ada waris, ada ahli warisnya, ada yang mewarisi. Yang mewarisi ini ditentukan ahli warisnya. Nanti kita bahas ya. Tidak semua kerabat adalah ahli waris. Tidak semua kerabat adalah ahli waris. Jangan petang-petang saudara ngaku sebagai ahli waris. Jadi ditentukan ahli waris itu ada ketentuannya. Yang diantara filosofinya adalah kenapa dia itu menjadi ahli waris. Di antara filosofinya adalah bahwa orang-orang yang mendapatkan warisan itu terdampak oleh kematiannya. Terdampak. Kalau saya mati, maka anak saya dapat warisan karena dia terdampak atas kematian saya. Dampaknya apa? Ya kan saya nggak bisa ngasih uang lagi. Ya kan? Anak saya juga terdampak, cucu saya juga terdampak. Ya kan? Kalau saudara kok dapat warisan karena saya nggak punya anak, maka saudara saya juga terdampak. Karena biasanya saya yang memberikan nafkah kepada adik-adik saya meninggal dunia, adik saya, saudara saya terdampak ketika saya meninggal dunia. Nah, ada warisan. Kalau saya nggak punya anak, kan harta warisannya diantaranya jatuh kepada saudara, atau anak perempuan saja jatuh pada saudara. Yang kedua filosofinya adalah kenapa mereka mendapatkan warisan? Karena mereka akan menggantikan saya dalam melaksanakan dan melanjutkan tugas saya. Lanjutkan. Contoh misalnya, kenapa bapak saya dapat warisan? Karena kalau saya meninggal dunia, yang melanjutkan tugas menafkahi anak saya adalah bapak saya sebagai kakek. Kalau bapak saya nggak ada, yang akan melanjutkan tugas saya memberikan nafkah kepada anak perempuan saya karena saya nggak punya anak laki-laki, maka adalah saudara laki-laki saya yang akan menafkahi anak saya sebagai keponakannya, yang akan menikahkan anak saya sebagai keponakannya, yang akan menjadi wali bagi pernikahan anak saya, saudara saya laki-laki saya. Dia dapat warisan saudara laki-laki saya itu karena dia akan melanjutkan tugas saya memberikan nafkah kepada anak-anak saya, juga kepada adik-adik saya. Itu filosofinya. Sehingga nggak semua kemudian asal kerabat, nggak punya tanggung jawab atau nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kemudian dapat warisan. Seperti misalnya keponakan perempuan atau keponakan laki-laki dari saudara perempuan. Saya punya kakak perempuan. Kakak perempuan saya ini punya anak laki-laki. Maka keponakan laki-laki saya tapi dari jalur saudara perempuan ini nggak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak saya dan tidak boleh menjadi wali. Makanya dia nggak dapat, tidak bisa menggantikan posisi saya. Dia kerabat, saudara, tapi bukan menjadi ahli waris. Nah, itu filosofinya. Nah, kalau kemudian ahli waris yang sudah ditetapkan kok tidak ada, nah, ahli waris nggak ada, barulah jatuh kepada zawil arham, kerabat, saudara yang tadi, ya kan? Yang bukan ahli waris, tapi dia ada hubungan kerabat, dapat warisan. Berapa bagiannya? Sesuai dengan orang yang menyambungkannya. Misalnya tadi keponakan laki-laki tadi, dia bukan ahli waris. Ahli warisnya udah nggak ada semuanya. Yang ada cuma keponakan, tapi dari jalur saudara perempuan. Maka dia mengambil jatah ibunya, saudara perempuannya si mayit. Karena nggak ada ahli waris yang lainnya. Selama ahli waris yang lain ada, dia yang lebih berhak. Kalau nggak ada, baru jatuh kepada kerabat. Jadi itu ahli warisnya. Ada ahli waris, kalau nggak ada baru ke kerabat yang bukan ahli waris.
Jam berapa? Sebentar lagi. Oke, saya simpulkan sedikit ya. Nah, orang yang hidup ini, ahli waris yang hidup ini disyaratkan, ya, ahli warisnya harus hidup. Kalau udah mati, nggak jadi ahli waris. Ini menimbulkan persoalan memang. Menimbulkan persoalan. Jadi syaratnya ahli waris itu harus hidup. Kalau udah mati, nggak dapat warisan. Karena kalau orang mati kemudian dapat warisan, terus hartanya siapa yang memanfaatkannya? Itu kalau filosofinya. Jadi kalau saya meninggal dunia, bapak saya, ibu saya yang sudah meninggal dunia yang mendapat warisan. Kalau saya meninggal dunia, kemudian ada anak saya yang sudah meninggal dunia, maka anak saya juga nggak dapat warisan. Orang dia udah nggak ada. Nah ini yang jadi permasalahan. Gimana kalau anak saya yang sudah meninggal dunia duluan itu punya anak? Kan jatuhnya cucu, ya kan, cucu. Disitulah kita harus pintar. Kita harus tahu cucu saya nanti kalau saya meninggal dunia dia nggak dapat warisan. Harus tahu. Jangan ribut ketika sudah saya meninggal dunia. Oh ini sama-sama cucu kok nggak dapat warisan. Dia diambil sama anaknya si mayit, anak saya yang hidup, gitu kan. Yang cucu nggak dapat, karena terhalang oleh anak si mayit. Anak laki-laki itu menghalangi cucunya. Maka kita harus tahu itu. Gimana caranya? Pakai cara yang lainnya supaya dapat. Namanya wasiat. Udah dikasih pintu sendiri-sendiri, kasih wasiat. Itu. Ya kalau seandainya nggak dapat, maka sesungguhnya kewajiban saya memberikan nafkah kepada cucu saya itu beralih kepada anak laki-laki saya yang menghalangi cucu dari mendapatkan warisan. Saya ulangi ini ya, agak cepetan. Contohnya gini aja. Ketika Abdullah meninggal dunia bapaknya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ini ketika bapaknya meninggal dunia menjadi tanggungan kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Jadi kalau kita punya anak laki-laki meninggal dunia lalu dia punya anak, jangan lupa cucu kita itu kita yang nanggung. Nafkahnya kita yang nanggung. Ya kan? Nah ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, maka Nabi Muhammad tidak dapat warisan. Kenapa? Terhalang oleh paman-pamannya, anak-anaknya si mayit seperti Abu Thalib. Kenapa menghalanginya? Ya kan? Karena Abu Thalib inilah yang kemudian nanti mengambil alih tugas Abdul Muttalib untuk menafkahi Nabi Muhammad. Itu yang tidak boleh lupa. Memang anak laki-laki menghalangi cucu ya, dari mendapatkan warisan. Tapi anak laki-laki yang menghalangi cucu ini, dia harus mengambil alih tugas bapaknya yang meninggal dunia untuk menafkahi si cucu ini. Itu yang seringkali terlewatkan. Makanya bapak-bapak yang saudaranya, kakaknya meninggal dunia dan punya anak, maka bapak punya tanggung jawab terhadap anaknya, saudara tersebut, keponakan. Ibu-ibu yang suaminya kok punya keponakan yang menjadi yatim, maka jangan lupa suaminya punya kewajiban memberikan nafkah, menjadi wali bagi keponakannya. Nah ini, ya, ini masalahnya yang menimbulkan masalah. Maka di beberapa negara itu ada namanya istilah wasiatun wajibah. Artinya walaupun si kakek itu tidak memberikan wasiat, maka si cucu tetap mendapatkan wasiat, tapi bukan warisan. Yang tadi ada batasannya maksimal sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Nah orang yang hidup ini juga harus dipastikan hidupnya. Ada orang yang hidup secara hakiki, napasnya masih ada, orangnya masih ada, wujudnya masih ada. Ada yang orang dihukumi hidup. Orangnya nggak ada, tapi dihukumi dia hidup. Orang baru minggat kemarin, dia jangan dia vonis mati, dia divonis hidup. Sehingga kalau ada bapaknya meninggal dunia, maka yang minggat itu tetap dapat warisan karena dinyatakan masih hidup. Tapi ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, syaratnya sebenarnya ada satu lagi ya, yang tidak begitu signifikan, yaitu mengetahui jalur pewarisan.
Artinya baik manusianya ataupun hartanya itu harus diketahui, harus jelas, ya kan? Hartanya yang mana. Jangan harta orang lain diwaris. Yang diwaris hanya hartanya si mayit saja. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Kita berikan kesempatan pada kalian yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz kan harta warisan dengan yang diwasiatkan itu berbeda. Kemudian harta yang diwasiatkan ini kepada seseorang yang telah hidup atau bersamanya selama sekian tahun lah, dan juga yang meninggal ini memang suami istri lah. Kemudian dia punya anak atau kerabat dari pihak istri maupun suami yang masih ada. Kemudian dia membuat wasiat pada orang yang selama ini mengikuti tempat tinggal menemaninya. Nah, kemudian itu kan di surat Al-Baqarah 80, apabila orang yang meninggal dunia itu mempunyai harta, maka dia berwasiat. Nah, wasiat itu kepada orang lain, karena itu harus punya anak atau mungkin anak yang tidak ada dari pihak suami dan istri itu masih punya saudara. Nah, di sini Pak Ustaz, di dalam surat Al-Baqarah 181 itu wasiat tidak boleh dirubah oleh yang menang. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 82 itu menyebutkan boleh dirubah karena yang memberi wasiat itu dia nilainya 11 atau kurang adil. Nah, bagaimana Pak Ustaz ini dari pihak anak-anaknya atau saudara-saudaranya menggugat kepada yang diwasiatkan itu, walaupun itu tertulis, apakah bisa bisa dialihkan kepada ahli waris tersebut? Ya, terima kasih. Tentang wasiat ya, pertama tentang wasiat tadi kita sebutkan maksimal sepertiga itu salah satu tingkainya atau koridornya. Yang kedua adalah wasiat itu justru tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena ahli waris itu sudah berhak mendapatkan warisan, jadi tidak perlu diberikan wasiat. Ya. Menurut jumhur ulama, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris berdasarkan hadis la wasiyata li warisi. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Yang kedua adalah justru wasiat itu memang diberikan kepada orang lain, itu sudah benar. Ya kan, sudah benar. Maka siapapun itu tidak boleh merubah wasiat itu kecuali si pemberi wasiat. Si pemberi wasiat ini masih hidup, dia boleh mencabut kembali wasiatnya, boleh merubah wasiatnya, boleh. Tapi orang lain nggak boleh berubah wasiat. Jadi kalau sudah meninggal dunia, maka dalam Al-Baqarah 181 itu paman berdalam itu orang lain. Siapa yang mengganti wasiat itu orang lain nggak boleh. Yang boleh merubah adalah si pemberi wasiat. Nah ini 180-nya itu wasiat itu ayat ini hukumnya mansukh. Hukumnya mansukh. Itu kan wasiat kepada orang tua dan saudara. Itu mansukh, tidak berlaku. Jadi hukumnya sudah tidak berlaku. Jadi ada ayat di Quran, lafalnya masih ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Berdasarkan ayat yang lain, dimansukh oleh ayat yang lain atau dimansukh oleh hadis. Itu. Dan wasiat memang wajib ditunaikan, nggak boleh dirubah. Bahkan wasiat mendahului warisan, diberikan dulu wasiatnya, baru kemudian warisan. Dan wasiat itu tidak selalu diberikan kepada orang, boleh wasiat diberikan kepada masjid. Jadi kalau saya meninggal dunia, nanti sedekahkan sebagian harta saya ke masjid misalnya, boleh. Ada lagi Pak? Apa? Di surat Al-Baqarah 180. 180 kan tentang itu, bukan tentang wasiat. 181 merubah itu orang lain. Orang lain yang merubah nggak boleh. Ada lagi Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini satu case. Jadi sebulan punya istri, punya anak, dan anak cucu keturunannya ini hidup sampai hari ini sudah sekitar 4 sampai 5 generasi. Nah, istrinya sudah meninggal, beliau sudah meninggal, anak-anaknya sudah meninggal. Pertanyaan saya, keturunannya yang hidup sampai 4 generasi ini, apakah masih disebut sebagai ahli waris atau seperti apa, Ustaz? Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, ini adalah karena keterlambatan dalam membagi warisan. Jadi kita ketika membagi warisan, maka kita kembali kepada saat dia meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, hartanya ditinggalkan, saat itu pula sudah ada kewarisan di situ. Jadi jangan sekarang orangnya yang sudah pada meninggal dunia, sehingga kan kita kasihani ahli-ahli waris yang seharusnya sudah bisa memanfaatkan harta itu, udah kadang meninggal dunia, belum sempat menikmati warisan, udah mati. Bisa jadi dia mati karena nggak dapat warisan. Nah iya, misalnya dia berobat sakit, karena nggak dapat warisan, nggak bisa berobat, nggak ada uang, meninggal dunia, ya kan? Karena terlambat. Ya kan? Makanya kita bawa dulu, ini pertama hartanya siapa yang mau diwaris. Generasi kelima berarti kan 5 generasi ke atas kan berarti bapak, kakek, buyut, canggah, ya kan? Berarti kan hartanya punya canggah. Maka ketika canggah itu meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Anak-anaknya. Harus tahu itu buyut kita itu seberapa saudaranya, karena mereka yang dapat. Jadi cucu kita hanya mewarisi harta dari orang-orang yang kita warisi. Kita nggak bisa mewarisi langsung ke canggah tadi, karena ada orang-orang yang di atasnya yang menghalangi kita. Maka kita perlu bicara ini lebih dalam lagi, kembali ke masa di mana dia meninggal dunia. Siapa yang hidup? Jangan sampai tadi kita yang masih ada sebagai cicitnya, canggahnya memakai harta itu, padahal ini bukan milik kita. Ini bisa melebar kemana-mana itu. Karena kalau canggah itu bisa keturunannya yang berhak itu bisa sampai ribuan. Ya, saya punya buyut itu, saya punya buyut saja bukan canggah, buyut saya aja. Keturunan buyut saya itu sudah hampir 400 orang. Ya, itu harus dicek satu-satu. Ya, makanya kalau ada harta berupa tidak bergerak, jangan lama-lama keburu yang ahli warisnya meninggal dunia. Ya kan? Nanti repot sendiri keturunan kita, ke bawah nanti malah repot. Ya kan? Jangan sampai cicit kita kemudian makan harta bukan harta. Ya, gara-gara kita nggak mau bagi. Kayak ada lagi, Pak? Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.